Blackbeard kemungkinan besar adalah sosok yang selama ini dicari oleh Charibo dan bukan Crocodile seperti dugaan dari para fans. Charibo merupakan salah satu karakter underrated dalam alur cerita One Piece. Dia pertama kali muncul pasca Time Skip terjadi, di mana dia awalnya menduga kelompok bajak laut The Malo Black merupakan kru topi jerami yang asli. Seiring berjalannya cerita, Charibo justru terseret dalam berbagai petualangan kru topi jerami. Sosok paling berbahaya. Charibo secara tidak sengaja ikut terbawa oleh kru bajak laut topi jerami yang asli menuju Pulau Manusia Ikan. Dan sejak saat itu, Charibo terus terbawa oleh kru topi jerami mulai dari Wano bahkan hingga Arc Egeat saat ini. Sebagai bajak laut yang tidak terlalu memiliki kemampuan bertarung, keberadaannya di New World sendiri bisa dibilang sangat beruntung apalagi dia berada di kapal topi jerami. Meskipun begitu, Charibo sempat memberikan kontribusinya dalam berbagai hal. Salah satunya adalah dia sempat membantu Raizo memutus jalur komunikasi di penjara Udon. Charibo sendiri merupakan seorang bajak laut pengguna buah iblis bertipe Logia. Dia adalah pemilik buah iblis Numa Numa Nomi, di mana tubuhnya bisa berubah menjadi rawa atau mencair. Meskipun terlihat konyol, namun pada kenyataannya buah iblis ini benar-benar mengerikan. Secara kekuatan, Charibo adalah bajak laut yang bisa Luffy atau bahkan Jinbei hadapi sendirian dan tetap menang dengan mudah. Namun, ada hal yang membuat dia jadi sosok yang berbahaya. Bukan kekuatan buah iblis yang dia miliki, melainkan informasi penting yang dia ketahui. Perlu untuk dicatat bahwa informasi yang Charibo ketahui tidaklah main-main, di mana dia mengetahui tentang keberadaan dua senjata kuno. Dalam arc Pulau Manusia Ikan, Charibo diketahui berhasil menguping isi pembicaraan antara Nico Robin dan juga King Neptunes. Dalam percakapan tersebut, terungkap jika Shirahoshi sebenarnya bukan putri duyung biasa. Dia merupakan salah satu senjata kuno yaitu Poseidon. Yang menarik adalah hal tersebut tidak terjadi satu kali. Dalam arc Wano pasca kekalahan dari Kaido, Charibo kembali mencuri dengar percakapan antara Nico Robin dan para kru topi jerami mengenai keberadaan salah satu senjata kuno lain di Wano. Senjata kuno tersebut tidak lain adalah Pluton. Charibo sendiri saat ini diketahui berada di Pulau Egeat dan posisinya pun sempat menjadi misteri. Kemungkinan besar Charibo bersembunyi di suatu tempat yang tidak kita ketahui dan berusaha untuk mengumpulkan informasi penting dari apa yang dia lihat atau dia dengar dari berbagai peristiwa di Egeat. Di chapter 1107 sendiri kita kemudian akhirnya melihat sosok Charibo. Dalam chapter baru ini diperlihatkan bagaimana dia ingin ikut bersama Van Augur dan Catarina Devon serta bertemu dengan Blackbeard. Sosok pria misterius. Ketika Charibo berhasil mencuri dengar tentang senjata kuno dia sempat menyinggung tentang sosok orang itu, atau pria itu, yang sampai saat ini masih misterius. Oda Sensei tidak memberikan petunjuk mengenai siapa sosok yang Charibo maksud. Hal ini pun membuat banyak dari para fans berspekulasi dan berteori mengenai siapa pria atau orang misterius yang ingin ditemui oleh Charibo. Salah satu karakter yang santer diperbincangkan di kalangan fans adalah Crocodile. Ada alasan mengapa Crocodile sempat menjadi sosok yang banyak diperbincangkan para fans. Seperti yang banyak GX ketahui, Crocodile merupakan salah satu karakter One Piece yang mengincar keberadaan salah satu senjata kuno yaitu Pluton. Ini yang bahkan membuat dia menyerang Alabasta. Namun, dia kemudian berhasil untuk dikalahkan oleh Luffy dan kru topi jerami dan kemudian sempat dipenjara di Impel Down. Crocodile akhirnya kembali bebas sebelum momen perang puncak di Marineford. Dan pasca pertempuran tersebut Crocodile diketahui masih mengincar salah satu senjata kuno, Pluton. Inilah yang kemudian membuat para fans berpendapat jika dialah sosok yang Charibo maksud. Meskipun dalam ceritanya kita tidak melihat lagi bagaimana Crocodile begitu menggebu-gebu berambisi mencari keberadaan Pluton, bukan tidak mungkin jika dia masih memiliki hasrat tersebut. Dengan Charibo yang mencuri dengar tentang informasi Pluton dan asumsi bahwa Crocodile adalah pria yang Charibo maksud, Crocodile masih menjadi ancaman besar bagi Luffy semakin masuk. Blackbeard sosok yang dimaksud Charibo. Chapter 1107 memberikan petunjuk besar mengenai teka-teki sosok misterius yang dicari oleh Charibo. Petunjuknya sendiri muncul di akhir chapter itu, di mana ketika Van Augur dan Catarina Devon hendak pergi dari Egeat dia pun kemudian muncul setelah sekian lama menghilang. Charibo muncul di hadapan mereka berdua dan meminta mereka untuk membawanya dari Egeat. Dalam percakapannya, Charibo mengatakan kepada mereka berdua jika Blackbeard adalah sosok yang selama ini ingin dia temui.
Di sisi lain, Charibo juga menjelaskan bahwa Blackbeard adalah idolanya dan panutannya untuk menjadi sosok bajak laut. Berdasarkan hal demikian artinya besar kemungkinan jika pria itu yang Charibo maksud selama ini bukanlah Crocodile melainkan Blackbeard. Dengan ambisi Blackbeard menemukan One Piece dan juga menguasai dunia, rasanya cukup masuk akal juga jika kemudian dialah sosok yang dimaksud oleh Charibo. Memang, selama ini Blackbeard diketahui tidak pernah membahas mengenai keinginannya untuk menguasai ancient weapon atau senjata kuno. Tetapi, bukan berarti dia sama sekali tidak memiliki keinginan tersebut. Meskipun sejauh ini kita tahu bahwa Blackbeard ingin menguasai dunia, namun apa yang kemudian tujuan sebenarnya dan mimpi besar dari Blackbeard di cerita One Piece sebenarnya masih menjadi misteri. Chapter 1107 sendiri memperlihatkan jika Gorosei Saturn dan kru Blackbeard sudah tahu apa yang kemudian menjadi mimpi besarnya, yang mana ini menjadi alasan Blackbeard jadi incaran World Government. Mengapa kemudian Charibo ingin memberitahu informasi tentang senjata kuno kepada Blackbeard? Hal ini memang masih jadi misteri. Namun besar kemungkinan jika hal tersebut ada kaitannya dengan beberapa hal. Pertama adalah bagaimana kekaguman Charibo terhadap Blackbeard. Kedua, dia tahu tentang reputasi Blackbeard dan bahkan dia juga tahu tentang peluangnya untuk menguasai dunia. Senjata kuno kuasai dunia. GX mungkin bertanya untuk apa kemudian Blackbeard menggunakan senjata kuno jika dia bermimpi untuk menjadi raja bajak laut dan menguasai dunia. Justru, itulah yang bisa jadi alasan besar mengapa kemudian Blackbeard mengincar senjata kuno. Untuk menjadi raja bajak laut, Blackbeard rela melakukan berbagai macam hal mulai dari mencuri salinan road poneglyph milik Law sampai menculik puding untuk membaca poneglyph. Dan bagaimana Blackbeard ingin bisa menguasai dunia pun dia rela melakukan apapun, seperti menggunakan senjata kuno. Skenario yang paling logis adalah Blackbeard akan menambil alih penguasaan senjata kuno dan kemudian menghancurkan World Government. Setelah itu, dia akan memanfaatkan senjata kuno untuk membangun dunia yang dia impikan selama ini. Mirip seperti IM dan World Government, Blackbeard akan memanfaatkan senjata kuno untuk menjadi penguasa dan menindas orang-orang. Contohnya adalah dia tidak akan segan untuk menghancurkan wilayah yang dianggap berkhianat atau membangkang. Hal ini mirip seperti yang IM lakukan terhadap berbagai wilayah yang tidak mau membayar Heavenly Tribute dan menjadi wilayah yang dianggap berbahaya. Blackbeard selama ini jarang diperlihatkan bergerak oleh Oda Sensei, meskipun sebenarnya dia secara cerdas sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Blackbeard tentu sudah mempersiapkan sebuah skema besar, Grand Scheme, yang mana sekarang semua krunya sedang menjalani rencana tersebut. Dan tujuan dari rencana besar itu tidak lain adalah menjadi penguasa dunia dan menjadi raja bajak laut dengan bantuan dari